Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dispersi koloid yang beranggotakan 1. Rosa Vianti, 2. Dian Kartika, 3. Nini Truniti, 4. Kintania Larasati, 5. Muhammad Miftahul Huda, 6. Maulana Anhar. A. Dispersi koloid. Jika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu pelarut terlarut, maka zat terlarut tersebut akan terdispersi ke dalam pelarutnya atau medium pendispersi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu ada larutan asli, koloid, dan suspensi. Larutan asli, dia mempunyai ukuran partikel 1A sampai 10A. Dia bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Satu fase, stabil, tidak dapat disaring. Terus dia mempunyai penampilan yang jernih. Contoh dari larutan asli ini yaitu larutan gula atau larutan garam. Terus yang kedua, koloid. Pada koloid, dia mempunyai ukuran partikel 10A sampai 2000A. Secara makroskopis bersifat homogen, tetapi dia heterogen jika diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Ia 2 fase, stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Penampilannya keruh jernih seperti contohnya susu atau santan, tepung dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu suspensi. Dia mempunyai ukuran partikel lebih dari 2000A. Dia bersifat heterogen, 2 fase, tidak stabil, dapat disaring, dan dia mempunyai penampilan yang keruh. Contohnya seperti air kopi atau air yang keruh. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu sistem dispersi koloid terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Tipe sistem dispersi koloid itu ada 8, yaitu aerosol cair, aerosol padat, sol padat, emulsi padat, buih, dan buih padat. Untuk larutan asli ini dapat tercampur oleh semua seperti misalnya gas, cair maupun padat. Jadi tidak ada pendispersi dan tidak ada yang terdispersi. Untuk aerosol cair, sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya kabut, awan, dan hairspray. Untuk aerosol padat, sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya asap, debu. Terus selanjutnya ada sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Kemudian ada sol padat. Koloid ini terbentuk dari fase terdispersinya berupa padatan dan pendispersinya berupa padatan. Contoh gelas berwarna dan intan hitam. Emulsi, dia terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya juga berupa cairan. Contohnya ada susu, santan, dan minyak ikan. Selanjutnya ada emulsi padat. Dia terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya ada jelly, mutiara, terus ada keju. Selanjutnya ada buih. Dia terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya ada buih sabun dan krim kocok. Selanjutnya ada buih padat, yaitu koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Untuk slide selanjutnya yaitu ada efek Tyndall. Efek Tyndall atau penghamburan sinar oleh partikel koloid. Jadi efek Tyndall ini ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak.
Contohnya seperti peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti terlihatnya cahaya lampu kendaraan di jalan yang berdebu, cahaya proyeksi di gedung bioskop. Selanjutnya ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan yang cepat, membentuk garis-garis lurus yang pendek dan mengubah arah gerakan secara mendadak atau zigzag yang dialami oleh partikel koloid. Maksudnya adalah partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Selalu terjadi pergerakan. Gerak ini dapat diamati pada zat cair koloid atau gas. Dimisalkan di dalam ruangan terdapat pergerakan partikel gas tersebut bergerak secara bebas dan tidak teratur. Dengan kata lain, partikel gas itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan rata-rata pergerakan molekul ini adalah 500 mg per sekon. Yang ketiga ada pengendapan. Pengendapan atau pengumpulan koloid sol dapat terjadi karena penambahan elektrolit, elektroforesis, pencampuran dua sol yang berlawanan muatannya, dan pendidihan. Penambahan elektrolit. Mengapa penambahan elektrolit dapat membuat partikel koloid mengendap? Karena koloid bermuatan positif, menarik ion negatif dan koloid bermuatan negatif menarik ion positif, sehingga menyebabkan koagulasi atau pengendapan. Lalu ada elektroforesis. Elektroforesis adalah partikel koloid bergerak berdasarkan dari medan listrik. Di sini partikel koloid memiliki muatan. Partikel koloid dengan muatan yang berbeda cenderung berdekatan dan membentuk gumpalan yang besar, sehingga terjadi koagulasi atau pengendapan. Yang C, percampuran dua sol yang berlawanan muatannya. Percampuran atau penambahan dua sol yang berlawanan muatannya akan membuat koloid mengendap, di mana dengan koloid yang muatannya berlawanan akan saling terjadi tarik-menarik dan saling mengabsorpsi, sehingga terjadi koagulasi atau pengendapan. Yang keempat ada pendidihan. Koagulasi atau pengumpulan koloid dapat dicegah dengan penambahan koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang berfungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi dengan membungkus partikel tersebut, sehingga tidak dapat saling bergabung dan membentuk gumpalan. Lalu ada sifat kelistrikan. Sifat dari partikel koloid adalah dapat memiliki muatan positif atau negatif. Muatan partikel koloid dapat terjadi karena absorpsi ion dari medium pendispersinya. Suatu koloid dapat mengabsorpsi ion dari medium pendispersinya. Jenis ion yang diabsorpsi bergantung pada jenis koloidnya. Yang selanjutnya, ionisasi gugus permukaan. Ionisasi gugus permukaan. Gugus yang terdapat pada suatu senyawa koloid dapat mengalami ionisasi. Yang kelima, elektroforesis. Sesuai apa yang sudah dijelaskan pada slide di atas, elektroforesis adalah partikel koloid yang bergerak berdasarkan dari medan listrik. Gerakan partikel karena pengaruh potensial listrik. Koloid positif tertarik ke elektrod negatif, sedangkan koloid negatif tertarik pada elektrod positif. Lalu contoh penerapan elektroforesis. Yang pertama ada pembersihan asap dari cerobong asap. Yang kedua, pelapisan karet pada permukaan logam sol lateks. Dan yang ketiga, pengecatan bagian logam pada mobil dengan pigmen koloid. Pada slide yang selanjutnya yaitu macam-macam koloid. Yang pertama ada sol liofil dan sol liofob. A.
Sol liofil, sol yang fase terdispersinya senang dengan medium atau pelarutnya. Jika medium pendispersinya air disebut sol hidrofil. Contohnya ada protein dalam telur terdispersi dalam air dan kanji terdispersi dalam protein. Yang B, sol liofob. Sol yang fase terdispersinya tidak senang dengan medium atau pelarutnya. Contoh di sini yaitu dispersi emulsi FeOH3 dan belerang dalam air yang tidak melibatkan ikatan hidrogen. Slide yang selanjutnya perbandingan sol liofil dengan sol liofob. Yang pertama yaitu sol liofil dibuat dengan mencampurkan secara langsung dengan mediumnya, sedangkan pada sol liofob tidak dapat dibuat dengan mencampurkan secara langsung dengan mediumnya. Yang kedua, ada partikelnya tidak bermuatan atau sedikit muatannya. Pada sol liofob partikelnya bermuatan positif atau negatif. Yang ketiga, diendapkan oleh elektrolit dengan konsentrasi tinggi. Sedangkan pada sol liofob diendapkan oleh elektrolit dengan konsentrasi yang rendah. Pada yang keempat, dapat dibalik atau reversible. Pada sol liofob tidak dapat dibalik, irreversible. Yang kelima, tidak menunjukkan efek tindal. Pada sol liofob menunjukkan adanya efek tindal. Yang keenam, partikel tertarik ke anoda atau katode atau tidak sama sekali. Pada sol liofob, partikel tertarik ke anoda atau katode. Pada dasarnya di sini itu liofil atau koloid. Liofil merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya dapat meningkat atau menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya air disebut hidrofil. Sedangkan pada koloid liofob atau sol liofob merupakan koloid fase terdispersinya tidak dapat menarik medium pendispersinya. Artinya di sini tidak suka cairan pada sol liofob. Yang selanjutnya yaitu kestabilan sol. Kestabilan sol di sini suatu sol dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adanya muatan partikel sol. Di sini dijelaskan sol liofob itu memiliki muatan listrik, semuanya positif atau semuanya negatif. Pada permukaannya karena muatannya sama maka antar partikel tolak menolak dan menahan untuk bergabung. Sedangkan yang kedua, sulfatasi dari partikel sol. Sol liofil lebih stabil daripada sol liofob. Hal ini terjadi karena dua alasan, yaitu partikel sol liofil tidak bermuatan listrik. Dan yang B, partikel sol liofil memiliki lapisan pelarut selimut di sekelilingnya. D. Pemurnian sol dapat dilakukan dengan cara yang pertama dialisis. Sol dan zat elektrolit atau partikel-partikel kecil lainnya dapat dipisahkan dengan kertas perkamen atau membran selofan yang memiliki pori-pori sangat kecil. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan cara elektrodialisis. Sebenarnya elektrodialisis hampir sama dengan dialisis. Cuman bedanya pada elektrodialisis adanya pengaruh medan listrik. Ion-ion akan tertarik ke elektrode yang berlawanan muatan. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan dengan cara penyaringan ultra. Penyaringan ultra atau membran selofan dapat dilalui zat elektrolit dan mediumnya, tetapi partikel sol tidak dapat melewatinya. Kemudian pada slide selanjutnya macam-macam koloid yang kedua yaitu aerosol. Bisa dilihat dari gambar, aerosol adalah sistem koloid zat padat atau zat cair yang terdispersi dalam gas seperti awan, kabut, debu, dan jelaga dalam udara. Untuk membersihkan debu atau asap, terutama yang mengandung partikulat,
beracun yang berasal dari industri, biasanya digunakan alat yang disebut kotrel. Alat kotrel ini bertujuan untuk menanggulangi emisi debu dan juga senyawa pencemar yang dihasilkan oleh aktivitas produksi. Alat kotrel ini akan mengumpulkan asap pabrik dan menjadikannya endapan. Dengan cara demikian, pencemaran udara bisa sedikit ditekan. 3. Emulsi. Emulsi adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam zat cair, yaitu sistem koloid cair dan cair. Contohnya seperti minyak dan juga air. Sama-sama cair namun berbeda. Untuk memperoleh emulsi yang stabil, diperlukan sejumlah kecil zat pengemulsi, yaitu emulgator, yang ditambahkan saat pembuatan emulsi. Biasanya yang digunakan adalah sabun, deterjen, atau koloid hidrofil. Sifat-sifat emulsi adalah sebagai berikut. Yang A, sering bermuatan negatif dan dapat diendapkan oleh zat elektrolit. Yang B, menunjukkan efek tindal dan gerak Brown. Yang C, emulsi dapat dirusak oleh pemanasan, pembekuan, pemutaran. Nah, pemutaran di sini menggunakan alat sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan campuran yang padat cair ataupun cair-cair yang tidak saling larut dengan cara diputar dalam kecepatan yang tinggi, serta penambahan elektrolit yang cukup banyak. Yang D, yaitu perusakan emulsi juga dapat terjadi jika emulgatornya dirusak. Contohnya yaitu emulsi minyak dan air yang distabilkan oleh sabun dirusak oleh penambahan asam kuat. Asam kuat ini mengubah sabun menjadi asam lemak bebas yang tidak larut. Yang keempat, yaitu gel. Gel adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam medium padat. Contohnya yaitu yang A, sol panas gelatin yang didinginkan menjadi suatu zat yang semi padat. Contoh zat semi padat di sini yaitu salep, pasta gigi, dan juga krim, serta masih banyak yang lainnya. Yang B yaitu sifat gel, ada yang elastis. Yang elastis yaitu gelatin, kanji, dan juga sabun. Dan ada yang tidak elastis juga disebut kaku, misalnya gel silika. Selanjutnya, pembuatan koloid. Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokan partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar, kemudian didispersikan ke dalam medium dispersi. Cara yang pertama disebut cara dispersi, sedangkan cara yang kedua disebut cara kondensasi. Cara dispersi, prinsip cara ini adalah pemecahan partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran kecil atau sesuai ukuran partikel koloid. Cara dispersi terdiri dari peptisasi, pemital koloid, cara Bredig. Peptisasi adalah suatu cara pembuatan koloid dengan penambahan elektrolit ke dalam suatu endapan. Contoh, endapan AgCl dapat diubah menjadi sol dengan penambahan HCl. Pemital koloid. Pemital koloid terdiri atas dua pelat baja yang berdekatan, berputar dengan arah berlawanan dan berkecepatan tinggi. Partikel dapat dihancurkan menjadi ukuran koloid, kemudian terdispersi dalam cairan membentuk sol. Misalnya, koloid grafit sebagai pelumas dan tinta cat dibuang dengan cara lain. Cara Bredig. Cara Bredig menggunakan dua kawat logam yang diberi tegangan tinggi saling didekatkan di dalam air. Pada perlakuan ini akan terjadi panas yang dapat menguapkan logam yang selanjutnya uap logam mengalami kondensasi membentuk partikel koloid. Cara ini digunakan untuk membuat sol dari logam. Kedua, cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Kondensasi merupakan kebalikan dari cara dispersi, yaitu penggabungan molekul-molekul kecil menjadi partikel yang besar.
Cara kondensasi terdiri dari hidrolisis, oksidasi, reduksi, reaksi penetralan, pengubahan pelarut. Hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis. Contoh, pembuatan sol hidroksida besi, krom, dan aluminium. Oksidasi. Contoh, pembuatan sol belerang. Reduksi. Contoh, pembuatan sol logam. Reaksi penetralan. Contoh, pembuatan sol AS203. Pengubahan pelarut. Contoh, larutan belerang dalam etanol ditambahkan pada air yang berlebihan, maka akan terbentuk partikel koloid. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.